warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk kelas 11 ya. Nah, setelah pada pembelajaran yang lalu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka sekarang kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah tersebut ya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu ya, disampaikan oleh Rasulullah, oleh para rasul kepada kepada manusia ya. Nah itu. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israel. Ya. Karena pada waktu itu memang situasinya parah banget ya, apalagi pada masa-masa Firaun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا." Nah, artinya Allah alam hakikatul murad. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra ayat 2. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Bani Israel, menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel sebagai petunjuk ya. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang arti Torah. Torah itu artinya instruksi ya, atau perintah. Nah, Torah ini merupakan salah satu daripada kitab dari 3 komponen-komponen. Yang pertama Torah, Nabin dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi. Nah, kitab suci agama Yahudi ini disebut Biblia atau Alkitab, atau orang sekarang menyebutnya Perjanjian Lama ya. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama. Nah, isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment. 10 hukum ini yaitu tentang berisi asas-asas keyakinan atau akidah. Akidah yang harus diimani ya. Apa saja yang 10 jenis itu? Yang pertama, 10 hukum itu adalah tentang tiada Tuhan selain Allah. Itu mengesahkan Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada. Baik dikatakan apapun, yang namanya tetap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu terdapat juga di dalam kitab Taurat ya, dan dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab agamanya orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Itu sebenarnya ada. Nah, itu di dalam Alkitab. Yang kedua adalah tentang jangan menyembah berhala. Ya, jangan menyembah berhala. Karena pada zaman Nabi Ibrahim juga banyak mereka yang menyembah berhala, maka dalam kitab Taurat ini juga terdapat keterangan bahwa jangan menyembah berhala. Itu adalah salah satu dari 10 hukum ya. Yang ketiga adalah jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah berarti syirik atau ya bersekutu dengan selain Allah. Dengan jin misalnya, ya. Memohon pertolongan tanpa bukan kepada selain, pokoknya kepada selain Allah. Itu adalah ketauhidan. Yang keempat adalah sucikan hari Sabat, hari Sabtu ya. Kenapa hari Sabtu? Ya nggak tahu lah ya. Takut salah yang mereka lebih paham. Intinya terdapat di dalam kitab Taurat tersebut. Yang kelima adalah hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersumpah palsu atau berdusta, ya, bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain. Itu sama sebenarnya dalam Al-Quran, sama seperti itu.
Makanya kitab-kitab Allah tuh semuanya yang nggak ada yang bertentangan. Baik dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, semuanya sama. Tidak ada yang bertentangan. Semuanya memerintahkan kepada kebaikan. Ya. Cuman lebih disempurnakan lagi oleh kitab Al-Quran. Ya. Dan ingat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan. Ya. Waktu itu 5 ayat 1 sampai 5. Kemudian Allah melanjutkannya dan menurunkannya, mengansur semua kitab Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebanyak 114 surat, ya, 30 juz, 6.666 ayat. Itu ya. Kemudian setelah kita tadi bahas tentang kitab Taurat, sekarang kita kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kata Zabur, ya, definisi dulu. Kata Zabur itu bentuknya jamak. Jamaknya dari lafaz zubur. Berasal dari zabara, yazburu, zabran, bahwa yang berarti menulis. Maka artinya aslinya adalah kitab yang tertulis. Kitab Zabur dalam bahasa Arab, Zabur ini, lafaz Zabur ini dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur. Jamaknya lafaz muzammir. Mazamir ya. Nah, dalam bahasa Ibrani, mizmar disebutnya. Ya. Yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Itu ya. Itu adalah kitab Zabur ya. Nah, di dalam bahasa Arab Ibrani ya, istilah Zabur ini berasal dari kata zimra ya, zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu dan mizmar atau mazmur merupakan perkembangan dari kata zamar, artinya nyanyian-nyanyian atau puji-pujian. Ya. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel. Sama ya, melalui utusannya. Itu Nabi Daud alaihissalam yang memiliki suara terindah ya. Makanya kitabnya dalamnya itu berisi syiran-syiran atau nyanyian pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suara Nabi Daud itu wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, suara terindah. Nah, kitab Zabur ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Berpuji, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'd wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Artinya wallahu a'lam, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Quran surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur ini berisi kumpulan-kumpulan ayat yang dianggap suci.
Ada 150, kira-kira 150 surat ya. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan atau dinyanyikan oleh Nabi Daud alaihissalam terdiri dari 5 macam. Nah, ini. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan doa dan individu, doa-doa individu masing-masing. Dan kelima adalah nyanyian untuk raja. Ya, itu adalah tentang kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yakin ya, Allah tuh menurunkan semua kitab itu untuk kebaikan kita, karena dalamnya sama, menyuruh kepada kebaikan ya, dan melarang kepada kemungkaran ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa ya, agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Sama ya, sama intinya seperti itu. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya, penerang ya, penerang bagi umat manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah, tidak menduakan, tidak mentigakan. Ya, walaupun orang Kristen sekarang menyebutnya adalah Trinitas, tapi Nabi Isa sendiri mengajarkan kepada umatnya bahwa mengesahkan Allah ya, harus mengesahkan Allah. Penjelasan ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27 ya. Silakan dibuka ya, surat Al-Hadid ayat 27. Oke, perhatikan, ikuti ya bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qafayna ala atharihim birusulina wa kaffayna bi'isa ibn Maryam وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Artinya Allahu a'lam. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isra putra Maryam, Isa putra Maryam, putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Al-Hadid ayat 27. Nah, kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kitab Injil ini dijelaskan ya. Kitab Injil ini sekarang memuat tulisan-tulisan dan catatan-catatan perihal kehidupan sejarah Nabi Isa ya. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes ya. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi bernama kitab Injil ya, versi bernama ini sangat berbeda dengan kitab Injil yang tersebut di atas ya. Yang namanya kita ya, beda keyakinan silahkan ya, yang penting jangan saling saling menghujat, saling menghasut, saling menjelekkan, karena kita saling toleransi ya. Yang penting keyakinan kita sebagai umat Islam tetap berpegang teguh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah itu satu, esa, tidak berbilang, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Allah maha segala-galanya. Tanamkan selalu dalam hati kita agar kita tidak terbawa oleh apapun yang melencengkan keyakinan kita, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, nah ini kan ya nih, ini harus kalian harus lebih paham ya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Tadi sudah dijelaskan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran sebanyak 30 juz, ya, 114 surat, 6.000. Di sini ada 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Ini udah detail sekali ya. Tapi ada ulama yang mengatakan 6.666 ayat. Ya, sekitar kurang lebih seperti itu. 6.000 sekian gitu ya. Bapak nggak pernah hitung. Silakan kalian hitung sendiri ya. Nah, Al-Quran tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah haji wada, ya, atau haji perpisahan. Nah, beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Begitu ya. Masya Allah. Nah, intisarinya atau apa ya, definisi ya, isinya ya, intisari itu isinya. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab sebelumnya dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, ya. Al-Quran terdapat di dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin," bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tidak ada sedikit pun keraguan. Semua yang terdapat di dalam Al-Quran itu benar, mustahil bohong, ya. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Gitu ya. Oke, kalian semua paham ya? Intinya, Bapak ulangi lagi, intisari dari pembelajaran ini. Pertama, Anda semua harus mengimani, meyakini tentang kitab-kitab Allah, bahwa Allah menurunkan 4 kitab dan menurunkan suhuf-suhuf kepada para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pengertiannya, suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Rasul utusannya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. Itu yang harus dipahami, ya. Selain itu ada nama-nama lain daripada Al-Quran disebut dengan Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikrin, dan Al-Kitab. Sama, ya. Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia, Al-Huda. Al-Furqan adalah Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Asy-Syifa, Al-Quran sebagai obat penawar, penenang hati. Yang keempat, Az-Zikir, Az-Zikra, Al-Quran sebagai peringatan dan ancaman dan balasan. Yang kelima adalah Al-Quran, Al-Kitab. Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Itu ya. Al-Quran tetap selalu ada di hati kita. Karena apa? Ketika kita mati, yang menerangi kita di dalam kubur bukanlah lampu neon, bukan lampu Philips, bukan lampu sorot, ya, apalagi lampu bohlam, ya, bukan, tapi Al-Quran. Maka dari itu, untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, yang bahagia dunia akhirat, maka amalkanlah Al-Quran, ikuti tuntunannya, baca setiap hari,
dan pelajari baik dari makna, dari ilmu tajwid dan makhrajul hurufnya agar kita tidak salah ya. Demikian yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ya malumlah ya. Bapak sering banyak kacaletot letah orang Sunda ya. Begitu ya. Terima kasih, mohon maaf untuk semua kekurangannya. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.